Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Nah anak-anak, kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Tentunya masih dalam pembelajaran daring. Nah, bagaimana kabar kalian? Apa kalian sudah siap? Ya anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar semua berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Nah anak-anak, dalam pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada yang masih ingat kapan Pancasila itu lahir? Nah, kali ini kita ulas kembali mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila itu dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Kemudian Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang kedua, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur ketatanegaraan negara baik di dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ibarat sebuah rumah, Pancasila itu merupakan fondasi dari rumah tersebut. Rumah di sini artinya adalah sebagai negara Indonesia. Pancasila sebagai fondasi dari bangunan tersebut. Kemudian bangunan di atasnya itu terdiri dari bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Pancasila merupakan sebagai pondasinya atau dasar dari bangunan, di mana bangunan tersebut adalah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup atau dengan istilah lainnya yaitu way of life. Berarti Pancasila sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman hidup, pandangan dan tujuan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup memiliki ciri khas yang berbeda dengan ideologi lainnya yang ada di dunia. Ciri khas atau karakteristik tersebut terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah adanya pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, beriman dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, membina kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, berikut adalah gambar contoh dari pengamalan sila pertama atau nilai-nilai dari sila pertama. Nah, untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mencintai sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, misalnya membantu korban bencana alam, membantu fakir miskin, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti itu. Kemudian sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara
sebagai kepentingan bersama atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Misalnya seperti ini, mengikuti upacara bendera, kemudian mengembangkan kebudayaan daerah, seperti itu. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, contohnya misalnya ketika kalian melaksanakan pemilu atau pemilihan ketua OSIS di sekolah, kemudian musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Kemudian sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, kemudian tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kemudian suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, contohnya adalah kesetaraan atau keseimbangan atau keadilan dalam bidang pendidikan. Semua berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian bergotong royong. Nah, di situ ada nilai-nilai keadilan di dalamnya. Nah, anak-anak, sampai di sini kalian sudah paham tentang materi kita hari ini? Nah, anak-anak, semoga yang disampaikan Bu Devi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa kalian pergunakan untuk sebagai pedoman kehidupan sehari-hari, dan semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah, jangan pernah menyerah untuk tetap berusaha. Ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.